Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah, dimanapun antum dan antuna berada, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengucapkan segala puji dan syukur hanya milik Allah, dan salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji milik Allah yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam, yang semoga nikmat ini senantiasa bersemayam di dalam diri kita sampai tutup usia kita. Kita juga bersyukur atas nikmat sehat yang telah Allah berikan sehingga kita dapat memaksimalkan rangkaian hari-hari kita, aktivitas hari-hari kita. Dan semoga Allah jadikan segala rangkaian aktivitas kita bernilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allah telah sampaikan kita di penghujung dari Ramadan, artinya akhir-akhir dari bulan Ramadan, di mana di awal-awal kita begitu telah menjalankan segala rangkaian-rangkaian ibadah, baik itu salat tarawih, tadarus Al-Quran, mengkaji keilmuan, mengikuti ta'lim di mana berada dan di mana kita punya sempat bersedekah, berzakat, melakukan kebaikan-kebaikan, memaafkan, silaturahmi, saling sapa. Dari hal yang kecil sampai yang besar telah kita lakukan di awal Ramadan sampai pertengahan. Namun tidak sedikit juga orang-orang yang jatuh semangatnya atau terpuruk semangatnya ketika menjelang akhir-akhir Ramadan. Ikhwani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita maksimalkan akhir-akhir bulan Ramadan ini dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan doa kita, meningkatkan istighfar kita, meningkatkan baca Al-Quran kita, meningkatkan tadabbur Al-Quran kita, meningkatkan segala-galanya yang bernilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di akhir-akhir Ramadan justru ibadahnya semakin meningkat, bukan semakin berkurang, sebagaimana yang dikisahkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari akhir dari bulan Ramadan, sadda mi'zarah, mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, yang berarti bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah. Wa ayqadha ahlah, dan juga membangunkan keluarganya, istrinya, untuk menghidupkan malamnya, untuk beritikaf, untuk berkonsentrasi, untuk melepas diri dari kehidupan dunia dan semata-mata ditujukan kepada kehidupan akhirat dengan rangkaian-rangkaian ibadah, baik itu berzikir, bersalawat, membaca Al-Quran, mengikuti ta'lim dan kajian, menuntut ilmu, bersedekah, dan lain-lainnya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat apabila memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Namun apa yang terjadi pada kaum muslimin di mana tempat kita berada, tidak sedikit saudara-saudara kita yang masuk pertengahan Ramadan semangatnya semakin menurun. Kesibukannya bukan lagi pada kesibukan membaca Al-Quran yang seharusnya ditingkatkan, bukan lagi pada sedekah yang seharusnya diperbanyak, bukan lagi pada permohonan, munajat, istighfar, doa, taubat, dan segala macam, melainkan tidak sedikit saudara-saudara kita yang memfokuskan atau berkonsentrasi pada aktivitas-aktivitas duniawi yang sifatnya itu kesenangan, baik itu mempersiapkan untuk menyambut
hari Aid dengan pakaian yang baru atau meraup keuntungan di mana memang orang-orang sedang membutuhkan banyak komoditas-komoditas sehingga kita sibuk berdagang. Tidak salah saudaraku, tetapi itulah ujian kita. Ujian bagi kita kaum muslimin di saat menjelang akhir-akhir dari Ramadan ini untuk membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang pantas dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan agar memantaskan diri kita sebagai orang yang pantas mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Maka kalau kita mau melihat kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat-sahabat yang mulia, mereka justru memaksimalkan akhir-akhir Ramadan dengan ibadah-ibadah yang luar biasa, bermunajat, memohon ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kemuliaan Ramadan ini tidak bisa dilepas dari adanya suatu malam yang Allah muliakan dengan 1000 bulan. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, dosa. Kita telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu kecil, besar. Yang seandainya kesalahan-kesalahan itu Allah hadapkan, Allah perlihatkan di hadapan manusia, maka kita adalah orang-orang yang terhina. Artinya kita butuh banyak kebaikan yang dapat menghapus dan menutup semua keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Artinya kita butuh waktu yang panjang untuk bisa melakukan rangkaian-rangkaian ketaatan untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena dengan kita menyertakan kebaikan terhadap dosa yang pernah kita lakukan, dapat menghapus dosa-dosa kita. Fatbi is-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sertakanlah keburukan-keburukan yang pernah kamu lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu niscaya akan menghapus semua keburukan yang pernah kita lakukan. Dan berbuat baiklah dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia terhadap manusia, sehingga kita pantas untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Allah jadikan akhir Ramadan ini yaitu sebagai malam yang dititipkan oleh Allah. Ada satu malam, yaitu malam kemuliaan, namanya malam Lailatul Qadar, yang di situ kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkannya. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk beribadah di malam-malam itu. Yang apabila kita beribadah 1000 bulan lamanya, itu dapat menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama itu. Namun apa mungkin Allah berikan usia kita 1000 bulan atau seumpama atau semisal dengan 83 sampai 85 tahun, sedangkan usia kita sudah masuk 40, 50, 60. Maka hal yang mungkin untuk dilakukan adalah dengan kita memaksimalkan satu malam yang Allah muliakan, yang namanya malam Lailatul Qadar. Agar saat kita beribadah di malam itu, maka ibadah kita dipantaskan oleh Allah menjadi ibadah yang lamanya 1000 bulan. Agar baca Al-Quran kita, agar taubat kita, agar rasa syukur kita, agar salawat kita, zikir kita, permohonan kita semisal dan sebanding dengan 1000 bulan lamanya. Dan kita butuh itu untuk menutup keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Maka dengan cara memaksimalkan itulah, karena kita tidak tahu apakah Allah panjangkan kita punya usia sampai kita berjumpa di Ramadan yang akan datang, maka ini adalah kesempatan yang terbaik, wahai saudara-saudaraku, untuk kita bisa memaksimalkan. Semoga Allah tetap semangatkan kita dalam ibadah-ibadah Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah sehingga kita dapat istiqamah sampai dengan kita tutup usia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan berakhir dan ada satu kemuliaan di dalamnya. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pantaskan diri kita sebagai orang yang terpanggil dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, dan pantaskanlah diri kita sebagai orang yang mendapat gelar la'allakum tattaqun. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan juga semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.